Oke, jadi ini kita di perjalanan cukup jauh. Jadi sambil ngisi waktu, kita coba bikin video beropini. Ceng ceng. Oke, jadi kali ini kita bahasnya abstrak aja. Ada yang mau tanya terkait mungkin menurut abang anak muda sekarang kayak gimana? Terus ada pengen kayak abang memberikan pesan kepada para mahasiswa gimana sih dia supaya bisa memaksimalkan potensi dia ketika di bangku perkuliahan. Persilahkan. Formal pamit. Ayo. Anak muda zaman sekarang. Kita anak muda nggak sih? Kita anak muda. Ya udah. Kita emang gimana? Ya gitulah. Ya gitulah. Kalau menurut saya anak muda itu sekarang lebih melek teknologi. Jadi tech savvy ya. Jadi hidupnya aja kalau generasi Y ke atas, generasi Y ke generasi Z itu udah nggak nggak asik dengan teknologi lah, komputer, handphone atau alat-alat gadget lainnya yang bisa mendukung kehidupannya dia sendiri gitu kan. Nah, tapi dibalik dia melek teknologi tadi jadi ada sedikit kekurangan sih. Kelebihannya dia bisa dapat banyak informasi dan lebih cepat untuk beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaannya karena teknologi sangat membantu kehidupan kita. Tapi kekurangannya dengan hadirnya teknologi, anak-anak sekarang ini pada jauh banyak yang malas. Ya, Contohnya apa? contohnya saya. Malas apa? Kalau udah sampai rumah pulang kerja mager, maunya tidur aja. Enggak. Maksudnya jadi ya misalnya kayak kita mau pesan order makanan gitu lewat GoFood, kita mau kemana-mana udah ada Gojek dan sebagainya itu mempermudahkan sih, tapi kita jadinya jadi kurang effort aja dengan kita punya tubuh nih di desain untuk misalnya kaki untuk berjalan berapa langkah setiap hari, kemudian otak kita ini setiap hari harus bisa kita apa sih namanya, kita asah terus. Tapi dengan adanya teknologi tadi jadinya kita ya udah nggak kepake aja gitu, bukan nggak kepake ya, dipakai tapi sedikit gitu, Tumpul jadinya nggak maksimal penggunaan daripada tubuh kita sendiri. Padahal ya banyak orang sukses itu menggunakan seluruh potensi dirinya, dari akalnya, dari fisiknya dia yang ibaratnya dijaga, dari jiwanya, semuanya yang dia ibaratnya punya ya untuk memperoleh kesuksesan itu sendiri. Nah gitu. Jadi menurut saya anak zaman sekarang harus bisa mengkondisikan dengan adanya perkembangan teknologi, dan kemudian tidak lupa juga untuk mawas diri lah, untuk tetap belajar, untuk tetap tidak terbuai dengan kelebihan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi tadi. Yang paling parah sih menurut saya tuh lebih ke banyaknya informasi yang mengalir gitu, terutama di berita-berita ya. Media-media sekarang kan sudah banyak sekali tuh. Mau buat media sendiri pun sekarang kayaknya bisa tuh. Media-media online gitu kan, buat berita bla 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 bla. Jadi informasi yang kita dapat tuh jadi kayak beragam, sangat multi bidang, variatif sekali. Akhirnya otak kita juga jadinya agak kesulitan untuk mencerna mana yang kiranya penting, mana yang kiranya cocok untuk bisa diserap untuk tubuh kita, untuk diri kita sendiri, mana yang penting untuk masa depan kita. Kan nggak semuanya pasti kan. Contohnya misalnya kayak kita nih pengennya hidup ini 4 sehat 5 sempurna. Artinya informasi-informasi yang kita pengen dapatkan kan ya seputar makanan sehat, seputar misal olahraga teratur dan sebagainya. Tapi dengan adanya
guys. Ya ada aksi guys. Ini Palestina lagi ya bang? Iya, ini bukan kelompok yang lain ini. Bukan yang kemarin deh. Kasiannya hujan-hujan. Rame banget nih guys. PKS ini. Kak Dani bang? Hah? Kak Dani? Iya, bukan PKS. Oh. Itu ikut lagi ya. Ya itu rame banget guys. Oke. Sekarang mungkin pesan abang buat para mahasiswa gitu, biar dia tuh maksudnya, apalagi sekarang para mahasiswa online ya kuliahnya, jadinya kan kayak aktivitas kegiatan itu lebih terbatas, apa-apa mungkin lewat online, nggak kayak kita mungkin kemarin yang masih normal. Kayak misal kalau kita di BEM kan banyak tuh proker-prokernya, kegiatan ini itu, LDK segala macam. Nah kalau sekarang kan jadinya tuh lebih terbatas gitu. Nah, tapi gimana sih supaya mereka tuh tetap bisa memaksimalkan potensinya bang jika di bangku perkuliahan? Kalau jadi mahasiswa tuh sebenarnya poin pentingnya itu ya jangan sampai ketika masih jadi mahasiswa memegang alma mater tidak melakukan banyak hal saat kita di kampus. Bukan cuma di kampus sih, ya pokoknya saat kita jadi mahasiswa lah, status kita masih mahasiswa gitu. Karena itu juga yang saya lakukan waktu masih di kampus, masih mahasiswa. Gagal aja banyak-banyak gitu. Lakuin aja sebanyak-banyak hal yang pengen kita lakuin. Artinya kita pengen belajar A, B, C, D, E sampai Z, silakan aja gitu. Nanti kita bakal nemuin sendiri jati diri kita tuh ada di mana gitu, di titik mana sih bidang yang kita sukai, bidang yang kita pengen geluti nanti untuk masa depan kita, atau kita benar-benar pengen mengasah yang sudah kita punya. Contohnya misalnya kita senang dengan lingkungan, ya udah berarti banyakin aja ikut komunitas lingkungan atau ikutan organisasi-organisasi yang berbasis lingkungan dan sebagainya gitu. Artinya walaupun dengan kondisi online, ya jangan jadikan ini sebagai kendala untuk kita bermalas-malasan ya, untuk kita bisa bisa upgrade diri gitu atau belajar banyak hal, karena sangat penting sekali waktu saat kita jadi mahasiswa tuh, ya itu tadi jatah gagal kita tuh harus kita habiskan saat kita masih S1 gitu. Nanti kalau udah jadi nggak jadi mahasiswa itu bakal susah, percaya deh sama saya. Kesempatannya jadi berkurang ya bang ya? Iya, Ade sendiri kan pasti merasain kan, sekarang udah lulus gitu, terus kemudian ada misalnya ada hal yang pengen banget dilakuin sejak dulu tapi sekarang udah selesai, apalagi kita sekarang udah nikah gitu, jadinya kayak bingung kan mau ngelakuinnya. Iya, karena ya itu tadi kesempatannya beda. Kesempatannya itu waktu saat mahasiswa itu masih kesempatan yang sangat fresh gitu, masih sangat emas banget. Jadi kalaupun kita ibaratnya melakukan hal tersebut masih saat mahasiswa, kalaupun salah atau kalaupun kita misalnya kurang sempurna, nggak ada yang marah gitu. Ibaratnya ya udah gitu kan, kita pengen jajal, pengen tahu, pengen gali, pengen explore. Tapi kalau sudah selesai mahasiswa, apalagi di dunia pekerjaan, wah, taunya dapatnya dimarah-marahin aja, karena nggak ada lagi jatah untuk belajar ya. Kalau sudah saat kerja gitu, ada sih mungkin belajar, tapi ya itu sekali dua kali kalau salah dimaklumi. Tapi kalau udah lebih dari itu pasti nggak ada ampun deh. Langsung kasih SP ya bang? Ya gitulah. Intinya waktu saat mahasiswa, mau kamu salah banyak, mau salah dikit, mau nyobain sedikit, mau nyobain banyak, cobain aja. Jadi intinya saat mahasiswa harus dipakai dengan sebaik-baiknya untuk explore diri, belajar banyak hal, kemudian tahu potensi dirinya di mana, atau pengen itu tadi mencoba hal-hal baru. Ya betul. Jadi walaupun online, tetapi ya bang ya, maksudnya kan ada aja seminar Banyak platform-platform yang sudah menyediakan itu kok. Banyak Jangan banget. males lah, jangan males untuk cari. Ya tinggal kayak kitanya aja lagi yang pengen ikutan atau enggak gitu. Ya jadi ya setuju juga sih sama opininya abangku. Jadi kalau misalnya kalian tuh mahasiswa tuh sayang banget ya bang ya kalau
gitu loh. Dan juga untuk kayak teman-temannya tuh lebih akrab sama yang teman-teman di organisasi kayak gitu. Dan juga apa ya, kalau adek ngeliat sih apa ya, kebanyakan itu banyak yang udah kurang bang jiwa kompetisinya mahasiswa itu, entah karena sudah berada di zona nyaman, terus kayak ngapain sih aku harus kayak belajar lagi atau segala macam. Jadi kayak sayang banget sih, makanya sebenarnya kan kayak beasiswa itu kan banyak kan bang, cuman kan akhirnya tuh kayak terbuang gitu loh. Iya, padahal banyak banget kesempatan buat kita bisa dapetin beasiswa ya. Beasiswa, terus tuh lomba-lomba juga akhirnya tuh malah yang kayak misal nih, kalau yang misalnya kita sering ikutan lomba, jadinya tuh hafal pesertanya ya udah, tuh itu aja gitu ya. Iya, pesertanya tuh itu aja gitu. Karena nggak pengen nyoba. Nggak ada, ya ibaratnya kayak nggak ada bibit-bibit yang baru gitu, yang apa, yang sering unjuk gigi tuh ya orangnya itu aja gitu kan. Oh iya, anak sekarang tuh juga kalau yang saya lihat itu banyak sekali yang nunggu gitu, nunggu ada yang nyontohin, nunggu ada yang nyobain, nunggu ada yang nunjukin gitu, tapi nggak mau ambil resiko untuk ibaratnya dia sendiri yang mau coba gitu. Contohnya kayak apa bang? Ya misalnya dalam hal belajar yang baru gitulah. Kalau misalnya kita mau jadi YouTuber lah contohnya gitu kan, nggak ada orang yang pengen jadi YouTuber. Kalau di YouTuber itu nggak ada mau ngasih tutorialnya bagaimana cara jadi YouTuber, terus kemudian ibaratnya manfaatnya apa jadi YouTuber, nggak ada. Tapi anak-anak sekarang itu ya lebih cenderung kayak gitu sih, jadi kayak followers dulu untuk bisa ngelakuin sesuatu. Tapi penting sih buat kita kalau misalnya sudah tahu kayak gitu ya, kalau kita pengen jadi leader, nggak mau jadi followers, ya do something atau lakuin aja dulu, ntar juga bakal ada followernya itu. Jadi kayak opportunity juga sih buat kita. Yang penting berani dulu ya bang ya, pede aja dulu ya. Terus ya mungkin itu aja sih, kayak apa nih namanya, pokoknya kalian itu selagi juga kayak, kalau ada sendiri emang masih mau kuliah? Siapa? Ada sendiri masih mau kuliah? Kan saya masih mahasiswa. Oh iya. saya mahasiswa guys, masih. Yeah. Tapi mahasiswa apa? Profesi itu beda lah iya, sama beda. mahasiswa S2 gitu ya. Karena mahasiswa profesi itu ya benar-benar kayak kerja sih sebenarnya kan bang. Iya, kerja. Karena tapi praktek dia full. Kerja tapi nggak dibayar ya. Malah kita yang bayar. Malah kita yang bayar. Jadi sekarang mereka masih lanjut profesi nurse. Jadi ya kayak gitu. Biasalah. Dan kalau misal kita lagi kuliah profesi itu bang, benar-benar memang nggak bisa ikut organisasi. Ya karena emang bener -bener udah fokus sih. Masanya kayak masa kerja gitu ya. Iya benar, kayak benar-benar upgrade skill banget. Nah pokoknya intinya buat kalian yang masih kuliah kayak gitu, terus belum nikah juga, ya benar-benar maksimalin lah kayak gitu kan. Karena ya kalaupun misalnya kita tuh udah nikah dan pasangan kita juga sama-sama support, pasti sudah ada batasan-batasan kayak gitu. Jadi selagi kalian itu masih apa ya, kayak belum ada tanggung jawab segala macam kan bang, itu ya maksimalin aja gitu, fokus aja. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Apalagi buat mahasiswa yang masih dibayarin sama orang tuanya sendiri, itu kesempatan emas buat kita apa ya, dapetin kesempatan itu gitu. Iya. Untuk ngelakuin banyak hal. Karena kayak saya juga dulu begitu juga, masih dibayarin orang tua tuh berasa nggak punya beban aja untuk cari uang. Nggak ada gitu. beban untuk belum kesana gitu. Jadi ya udah ikutin aja. Kuliah aja kan bang. Maksudnya. Ya ini kalau bagi orang tuanya yang mampu ya, maksudnya masih mampu untuk membiayai. Tapi ada juga kan teman-teman kita yang orang tuanya misalnya kesulitan untuk ekonominya, ya itu beda sih. Ya jadi selama masih kita ada kesempatan untuk itu, ya dimanfaatin. Itu sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Allah kasih kesempatan kita tuh untuk ngelakuin banyak hal dari orang tua kita yang masih mampu membiayai kita kuliah. Dan mungkin banyak juga nih buat teman-teman kan yang kuliah sambil kerja, jadinya kan ya nggak bisa ikut organisasi, ya nggak apa-apa. Yang penting tuh kalian tetap bisa maksimal lah dari setiap ya ibaratnya pilihan yang kalian ambil. Ya kan ada juga kayak gitu kan bang. Banyak kok yang sukses juga, yang sambil kerja, yang sambil usaha.
nggak ada yang salah. Yang Sambil penting bisnis. yang penting kita udah tahu passion kita, yang penting kita udah tahu kita mau kemana, itu Ya, lebih penting. dan kita sih. juga bertanggung jawab sama pilihan yang kita ambil sih. Ini kan bagi kita yang memang nggak ada ngapa-ngapain, gabut kan bang, ya udah sambil organisasi, makanya kayak gitu. Ya. Mungkin itu aja, ini tanpa di-cut, langsung mereka mau upload di YouTube. Ini natural, ya kan bang? Iya. Natural. Oke, bye. Boleh kalau misalnya mau sharing-sharing lagi, tanya-tanya Iya, terkait BTW, banyak hal kita tuh suka yang kita loh, bisa guys. jawab, bisa main-main ke Instagram kita di sini. Iya, kita tuh